Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa alamina innaka Hamidum Majid. Puja, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta ini untuk manusia agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, junjungan kita yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah yang diridhai oleh Allah. Kali ini kita akan membahas materi ujian KSM 2021 tingkat kabupaten kota. Dengan bidang studi adalah matematika terintegrasi untuk soal nomor 24. Pada soal nomor 24 ini, Hatib mempunyai 3 satset serial, sedangkan Hanif mempunyai 2 satset serial. Saat keduanya hendak sarapan, datanglah seorang musafir yang memohon agar dapat ikut sarapan bersama mereka. Setelah berunding, Hatib dan Hanif sepakat untuk menyeduh semua serial yang mereka punya, kemudian membaginya sama rata dengan sang musafir. Selesai sarapan, sebelum pergi sang musafir meninggalkan 10 keping emas sebagai tanda terima kasih telah diizinkan ikut sarapan bersama. Hatib dan Hanif bingung bagaimana cara membagi hadiah tersebut agar dapat adil. Akhirnya mereka meminta nasihat seorang hakim. Hakim tersebut mengatakan agar adil maka pembagiannya harus mengikuti perbandingan banyak serial masing-masing yang diberikan untuk sang musafir. Berdasarkan nasihat hakim tersebut, banyaknya keping emas bagian Hatib adalah. Jadi pada soal ini dapat kita ketahui bahwasanya Hatib memiliki 3 satset serial, sedangkan Hanif mempunyai 2 satset serial. Ternyata datang orang ketiga yaitu sang musafir, di mana kita diwajibkan atau diberikan manfaat untuk memberi makan orang musafir, apalagi orang yang musafir yang terlantar, malahan mereka berhak menerima zakat. Maka jatah mereka masing-masing, awalnya mereka Hatib ada 3, Hanif ada 2. Setelah dia digabung, tentu jumlahnya menjadi 5. Yang 5 inilah yang dibagi menjadi 3. Maka hasilnya adalah 1/2/3 atau 5/3. Maka otomatis si Hatib memberikan kepada musafir bagiannya sebanyak tentu 3 dikurang 5/3. 5/3 ini adalah dari 3 tambah 2 bagi 3. Berarti samakan penyebut, ini sama dengan 9/3 dikurang dengan 5/3, berarti hasilnya adalah 4/3. Selanjutnya Hanif, karena Hanif hanya memiliki 2 satset serial, sedangkan sang musafir mendapatkan 1/2/3 atau yang dimakan oleh Hanif hanya 1/2/3, tentu dengan cara yang sama 2 dikurang dengan 5/3. Berarti kita samakan penyebut, berarti ini adalah penyebutnya adalah 6/3. 6 dikurang 5 hasilnya 1, berarti jatah Hanif yang diberikan kepada sang musafir hanya 1/3 bagian. Maka dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya perbandingan pemberian Hatib dan Hanif adalah 4/3 berbanding 1/3. Karena di sini ada per3, di sini juga ada per3, maka dapat kita ambil saja perbandingannya yaitu 4/1. Selanjutnya, karena dia mendapatkan
hadiah dari musafir 10 keping emas dengan perbandingan akan dibagi menurut hakim adalah sesuai perbandingan yang diberikan oleh musafir. Berarti 4 berbanding 1, ini jumlahnya adalah 5, maka hatib mendapat bahagian 4/5 dikali dengan 10 keping, maka hatib mendapatkan 8 keping. Jadi banyak keping emas bagian hatib adalah 8 keping. Tapi kalau si Hanif mendapat 2 keping. Ini berarti 1/5 kali 10 keping atau sama dengan 2 keping. Atau boleh juga 10 langsung dengan 8. Untuk soal nomor 25, Rahman, Safri, dan Wahyu berlomba lari 100 meter. Pada saat Rahman menyentuh garis finish, Safri berada 10 meter di belakang Rahman. Dan Wahyu berada 10 meter di belakang Safri. Keesokan harinya mereka berlomba lagi di lintasan yang sama, tetapi kali ini garis start Rahman dimundurkan sejauh 20 meter dan garis start Safri dimundurkan sejauh 10 meter. Jika kecepatan mereka berlari sama seperti kecepatan di hari sebelumnya, maka akan menyentuh garis pertama kali adalah. Jadi kalau kita gambarkan, pada kasus yang pertama ini Rahman, Safitri, dan Wahyu berlomba lari 100 meter. Berarti panjang dari sini ke sini itu panjangnya adalah 100 meter. Kemudian katanya di sini pada saat Rahman menyentuh garis finish, di sini berarti ada Rahman sudah menyentuh garis finish, maka Safitri berada 10 meter di belakang Rahman. Berarti di sini Safitri dan Wahyu berada 10 meter di belakang Safitri. Berarti jarak di sini ke sini jadinya adalah 80, ini ke sini 10, ini ada 10. Kemudian keesokan harinya mereka berlomba lagi di lintasan yang sama, tetapi kali ini garis start Rahman dimundurkan sejauh 20 meter. Jadi kalau kita gambarkan, ini garis start yang pertama, ini garis finish yang pertama. Maka garis start pertama ini kita mundurkan untuk si Rahman 20 meter. Berarti ini ke sini jaraknya 20 meter. Kemudian garis start Safitri itu dimundurkan sejauh 10 meter. Berarti ini ke sini 10, ini ke sini 10. Ini ke sini adalah 20. Jika kecepatan mereka berlari sama seperti kecepatan di hari sebelumnya, maka akan menyentuh garis finish pertama kali adalah. Maka tentu kita harus mencari dulu kecepatan mereka masing-masing. Kita tahu bahwasanya rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Maka untuk sementara karena waktu di sini tidak diketahui, kita anggaplah waktu itu adalah X. Berarti kecepatan si Rahman adalah 100 per X. Panjangnya 100 dari start sampai finish 100 dibagi dengan X. Kemudian si Safri itu kecepatannya tentu menjadi dari sini ke sini panjangnya adalah 90. Dan ingat waktunya yang dipergunakannya adalah sama karena saat ini finish, nah ini berada 10 meter, berarti waktunya sama. Maka kecepatan Safri adalah 90 per X. Kemudian kita lanjut kepada kecepatan Linda. Maka jarak Linda dalam waktu yang sama itu hanya ditempuh dalam jarak 80 meter, di 80 dibagi dengan X. Selanjutnya kita ingin melihat waktu yang digunakan oleh Rahman untuk berlari pada lintasan ini. Kalau kita hitung, tentu jarak Rahman start ke tempat finish itu jaraknya adalah 120 meter. Maka karena T yang ditanya, tentu T itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Jadi jarak Rahman sekarang tentu 120 meter dibagi kecepatan Rahman adalah 100 per X. Maka ini ketika kita selesaikan jadinya adalah 120 per 100 dikali dengan X. Kemudian waktu yang dipergunakan Safri untuk
lintasan dari sini ke sini, berarti di sini panjang 100, ini ke sini panjang 10, berarti panjang lintasan si Safri sekarang adalah 110. Sedangkan kecepatan si Safri adalah 90 per X. Maka dengan cara yang sama dengan yang di atas ini, itu ini jadinya adalah 110 per 90 dikali X. Kemudian untuk kecepatan si Wahyu, maka ini jadinya adalah 100 per, tentu kecepatan Wahyu tentu 80 per X. Maka ini jadinya adalah 100 per 80 X. Maka dengan asumsi waktu ini tadi adalah sama, tentu ini menjadi 1,2 X, yang ini menjadi 1,22 X, dan ini menjadi 1,22 X. Karena dia sama, berarti bisa kita mengabaikannya saja. Maka yang mempergunakan waktu sedikit mungkin, tentu dia yang menang. Maka yang menang pada kali ini dalam perlombaan yang kedua yaitu masih tetap si Rohman dengan kecepatan waktu yang dipergunakannya adalah 1,2 dari kecepatan sebelumnya. Sedangkan kecepatan si Safri hanya 1,22 dari kecepatan sebelumnya, dan si Winda ini 1,2, si Wahyu 1,25 dari kecepatan sebelumnya. Maka jawabannya untuk yang ini jawabannya adalah si Rohman. Untuk yang ini mohon maaf karena di sini tertulis S, seharusnya ini adalah W. Terima kasih. Semoga apa yang kami jelaskan ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Rajin-rajin salat, sesungguhnya salat itu akan dipertanyakan di padang mahsyar, akan menjadi sebab masuk surga atau neraka kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.